Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang angkat ya? Coba gitu. Cek satu. Cek. Kurang angkat lagi. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada kalimat di malam hari ini yang paling pantas kita persembahkan kepada Allah kecuali kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas segala rezeki, nikmat, anugerah yang Engkau titipkan sepanjang hidup kami. Dari semenjak kami dilahirkan sampai detik ini. Maka ada surat dalam Al-Quran yang nama suratnya adalah Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman, Pak? Yang Maha Pengasih. Dalam surat Ar-Rahman ini berulang-ulang bunyi ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Agak turun ya. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ini pertanda bahwa kasih sayang Allah itu ketika Allah menitipkan semua anugerah, Allah tidak minta apa-apa. Ini lumayan nih. Allah tidak minta apa-apa dari kita sebagai hambanya. Allah hanya minta satu, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan tambah segala nikmatnya. Ditambah nikmatnya itu bukan berarti dunianya ditambah, Pak. Ini kalau cara berpikir begini repot. Yang sudah punya mobil bersyukur, nanti Allah tambah mobilnya. Yang sudah punya rumah bersyukur, nanti Allah tambah rumahnya. Ini yang paling repot, yang punya istri bersyukur. Ibu-ibu udah awas Ustaz. Jadi bukan dunianya ditambah, tapi kemampuan untuk bersyukur itulah yang Allah tambah. Itu namanya merasa cukup. Orang Arab kalau kita kasih sesuatu, dia bilangnya apa, Pak? Syukron. Apa, Pak? Syukron. Syukron dengan syukru itu satu akar kata. Cuman kalimat syukru masuk Indonesia jadi syukur. Cuman ujungnya jangan ditambahin in, Pak. Jadi syukurin. Nah ini nyumpahin namanya. Aslinya syukru. Satu akar kata dengan syukran. Shin, kaf, ra. Syukru itu artinya terima kasih. Dalam ilmu bahasa, ternyata yang paling indah itu adalah bahasa Indonesia. Karena syukron, terima kasih menjadi bahasa Indonesia, maknanya adalah kalau sudah nerima, jangan lupa ngasih. Itulah kenapa nenek moyang kita menamakannya dengan terima kasih. Artinya bersyukur itu adalah setelah nerima jangan lupa ngasih. Itu tanda-tanda orang bersyukur. Simple, gampang. Jadi ciri orang yang tidak bersyukur apa? Pelit. Apa orang Minang bilang pelit, Pak? Hah? Ceke. Ceke. Ceke bukannya yang kaki ayam itu, Bu? Ya biasa aja, Bu.
CK. Hah? Sampili tempeleng. Oh kalian. Jadi orang yang nggak bersyukur, orang yang pelit, orang yang nggak berterima, kemudian nggak ngasih. Karena dengan berterima kasih itu artinya kita sadar tahu diri bahwa apa yang ada sepanjang hidup dan dalam hidup kita hakikatnya sejatinya hanya titipan dari Allah. Titipan. Baik. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan bagian dari rasa syukur itu dengan senantiasa kita mengirimkan kado terindah, hadiah terdahsyat untuk seorang manusia yang paling hebat, manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling banyak berterima kasih, manusia yang paling pandai menjaga kesehatan hidup, pola makannya, pola istirahatnya. Itulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak umat beragama, Pak, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, yang paling hebat itu umat Muslim, Pak. Ini ada penelitiannya, observasi dan survei. Kenapa umat Islam itu hebat? Bahkan diakui oleh para ateis. Tahu ateis, Pak? Orang yang tidak bertuhan, orang liberal, bebas. Bahkan orang ateis pun mengakui hebat. Cuma orang Islam yang setiap waktu dalam satu hari satu malam menyebut nama seorang manusia, bahkan bukan hanya menyebut, memberikan doa, salawat dan salam. Salawat itu doa, salam itu kedamaian, cinta kepada seorang manusia yang tidak pernah dilihat wajahnya. Bapak Ibu pernah lihat wajah Rasulullah? Belum. Satu-satunya pemimpin spiritual yang wajahnya tidak pernah dinampakkan hanya Rasulullah SAW. Ibu belum pernah mendengar suaranya pasti kan? Belum pernah lihat wajahnya kan? Belum lihat akhlaknya kan? Tapi terasa nggak rindu yang selalu memuncak untuk ada di samping seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampai orang ateis bilang begini, dahsyat cintanya orang Muslim itu kepada Rasulnya. Lebih dahsyat dari seorang Nasrani, maaf, tidak bermaksud melecehkan, tidak Pak. Semua agama punya keyakinan masing-masing. Orang Nasrani wajar Pak ketika dia cinta dengan Tuhannya. Karena minimal bisa melihat bentuknya seminggu sekali. Di hari apa Pak? Minggu. Kan terlihat, tergambar. Tapi kita tidak ada Pak. Tapi justru ketidakmampuan kita untuk mengekspresikan indahnya wajah Rasulullah, itulah yang membuat kita rindu, membuat kita semakin cinta. Kenapa Rasulullah itu kok tidak ditampakkan wajahnya? Karena akhirnya nanti, ini hebat ahli sejarah, karena khawatir nanti beda benua, beda warna kulitnya Pak. Bisa jadi kalau Rasulullah itu wajahnya bisa digambarkan, ketika di Afrika Rasulullah digambarkan oleh mereka wajahnya seperti mereka. Ketika ada di Cina, orang Cina nggak mau kalah, Rasulullah milik kami, maka wajahnya pun seperti orang Cina. Ketika ada di Arab, seperti orang Arab. Ini hikmahnya Pak. Makanya umat Nasrani banyak yang berebut untuk mewajahkan Tuhannya seperti apa. Tapi kita dahsyat Pak. Bapak mau sholat di Cina, mau sholat di Arab, mau sholat di benua, apapun, kado terindahnya satu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang sementara ini hakikatnya bukan untuk dimiliki, tapi untuk merasa dititipi. Sekali lagi, dunia seisinya bukan untuk kita merasa miliki, tapi untuk merasa dititipi. Bapak lihat tukang parkir, banyak mobilnya Pak, betul ya Pak? Tukang parkir itu bejejer, tahu bejejer Pak? Bebaris, apa orang Minang bilang itu bebaris? Berderet, berderet banyak Hondanya. Ini di Padang bilang motor Honda ya, walaupun tulisannya Yamaha. Honda. Kawasaki bilangnya Honda. Ini keras kepala jangan-jangan. Hondanya banyak, otonya banyak, tapi dia tidak memiliki. Diambil sama yang punya, dikasih 2.000, dia bahagia. Seperti itulah kita sering merasa tidak cukup. Sebenarnya Allah sudah mencukupi semua kebutuhan kita. Kita yang terlalu merasa banyak keinginan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu saya butuh jam tangan Pak. Harganya ada yang 200.000 sesuai kemampuan. Tapi ketika Bapak punya gaji 5 juta, beli jam tangan 7 juta. Itu namanya memenuhi keinginan lupa dengan kebutuhan. Kan gitu. Baik, Masya Allah kita bisa hadir malam hari ini. Ini juga bagian dari nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Jami Ukhuwah. Betul ya Pak? Ukhuwah ini artinya persaudaraan. Nanti kita akan bahas. Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami Ukhuwah Bapak Haji Insinyur Iman Gunawan, Masya Allah, yang tadi sudah kita dengarkan arahan beliau. Beliau sudah berhaji, tapi menurut saya beliau tetap aja kalah sama Haji Torik. Karena Haji Torik itu hajinya 2 bulan Pak Ji. Ini ramai di TikTok ya. Seksi dakwah Masjid Jami Ukhuwah Bapak Asril Huda Datuk Majo Makhudum, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah hadirnya kami ke sini bukan dalam rangka menyusahkan Bapak Ibu, tidak. Kami hadir di sini untuk kita saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kita kalau di luar masjid Pak, sering lupa dengan urusan akhirat, sering lupa dengan Allah. Kita ini merasa dekat dengan Allah kalau sudah terbentur 2 hal. 1, sesusah-susahnya kita hidup, baru kita ingat Allah. 2, mau mati. Sudah mau mati, hidup ketemu susah, tepok jidat, baru bilang ya Allah, baru kita panggil Allah. Kalau lagi senang, jabatan lagi tinggi, umur masih muda, harta berlimpah, lupa. Padahal sudah Allah ingatkan dalam surat At-Takatsur. Apa bunyi ayatnya? Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kita. Kita tidak sadar. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai masuk ke dalam liang lahat, barulah kita sadar. Ternyata dunia bukan milik kita. Kami hadir di sini Bapak Ibu untuk sama-sama saling mengingatkan. Ada akhirat yang harus kita cari bekalnya Pak. Belum lama meninggal seorang artis senior, Ibunda almarhumah Marissa Haque. Bapak hafal juga nih. Jangan-jangan lihat infotainment di rumah nih. Meninggal dalam keadaan tidur Pak. Tidur, nggak sakit Pak.
tidur, dibangunin, tiba-tiba sudah tidak ada nafasnya, dibawa ke UGD, masuk ICU, selesai. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Ya itulah hidup. Kita nggak pernah ada yang tahu. Dan pertanyaannya yang paling repot ini Pak, sekali lagi, manusia yang paling sengsara, manusia yang paling merugi adalah manusia yang ketika sedang asik-asiknya mengejar dunia, tiba-tiba dia harus meninggalkan dunianya. Manusia paling sengsara adalah manusia yang sedang lupa dengan akhirat karena dunia. Tiba-tiba kata Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah padaku. Pulang kepada Allah tidak membawa apa-apa, tangan kosong, nggak ada oleh-oleh yang jadi bekal. Ibu, ibu tidur bu? Ibu diajak umroh, diajak haji, kira-kira sebagai emak-emak enak nggak kalau pulang dari sana nggak bawa oleh-oleh? Nggak enak. Apalagi emak-emak Pak, urusan oleh-oleh. Saya kalau udah bawa jamaah emak-emak itu berangkat kopernya 1 Pak, pulang beranak 3 Pak. Banyak emak-emak yang pas saya pimpin tawaf, subhanallah, alhamdulillah, yang lain ikutin, dia enggak Pak. Sayup-sayup saya dengar di belakang apa? Kacang kurma. Setelah saya tanya, kenapa sih Bu kacang kurma? Ini belum kebeli Ustaz, besok sudah mau pulang. Oleh-olehnya kita lupa. Apa Pak yang mau kita bawa? Coba pikirkan dengan pikiran yang paling jernih. Yang kita makan, kita keluarkan. Betul ya Pak? Baju yang mahal, seragam TNI, polisi, di pundaknya bintang 2, bintang 3, kalau jenderal bintang apa? 4. Kalau bintang 7 apa Pak? Panieng tuh Pak. Obat panieng, sakit kepala. Bintang 4, pilot. Ini mah jabatan dunia Pak. Lepas, selesai. Titel kita apa yang terakhir? Yang laki-laki almarhum, yang perempuan almarhumah. Saat tertindih tanah, terhimpit papan, terbungkus kafan, saat itulah kita baru sadar kita nggak punya apa-apa untuk Allah. Karena harta yang sesungguhnya bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita kenakan dalam bentuk pakaian. Apa harta kita sesungguhnya? Apa yang kita sedekah.